Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di materi hari ini kita akan belajar tentang model view controller yang merupakan dasar dari CI-nya. Nah, di sini memang harus praktek ya, harus praktek dan mungkin sebelum kita praktek saya ada jelasin dulu apa sih itu model view controller. Walaupun minggu kemarin sudah sempat disinggung sebentar ya, sedikit gitu ya, disinggung sedikit tentang model view controller. Ini akan saya bahas lagi lebih detail di model view controllernya. Ya, oke. Model view controller ini apa sih gitu ya? Nah, kalau di sini menurut pengertiannya, model view controller itu adalah sebuah pola desain atau desain pattern ya, sebuah desain arsitektur untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang memisahkan atau mengelompokkan beberapa kode sesuai dengan fungsinya. Nah, jadi kodenya sebetulnya sama, masih PHP, tapi karena kegunaan kodenya itu beda-beda, itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Nah, ini secara fungsional mendasar. Nah, fungsinya apa saja gitu ya? Kalau misalnya model itu fungsinya ya, digunakan untuk berhubungan dengan kode-kode data, model bisnis gitu ya, dan yang berhubungan langsung dengan database gitu untuk memanipulasi data, insert, update, delete. Jadi selain berhubungan dengan database, dia juga akan mengelola data yang yang akan diproses gitu. Nah, jadi di sini khusus si kode-kode program yang berhubungan dengan database, yang berhubungan dengan data itu adanya di model. Nah, kemudian model ini nanti diperlukan apabila untuk ditampilkan di dalam view. Nah, selanjutnya ada view. View itu adalah merupakan bagian dari program yang bertugas untuk menangani masalah tampilan. Jadi user interface itu berada di view. Jadi ketika kita bikin program menggunakan CI, nah user interface-nya ada di view. Nah, adapun nanti si view itu isinya berupa HTML, CSS gitu ya, atau JavaScript, ya, dan PHP itu sendiri. Nah, itu untuk view. Tapi kalau model itu udah pure PHP karena dia tidak berhubungan dengan dengan usernya. Jadi hanya ke data saja. Nah, lalu ada controller ya. Nah, controller ini fungsinya adalah untuk berfungsi sebagai penyembatan lah istilahnya. Dia akan mengatur hubungan antara model dan view. Jadi ketika ada request ya, ketika ada request dari view, ketika ada request ada view, nah controller ini yang bertugas untuk merespon requestnya yang dari view. Nah, respon ini macam-macam ya, bisa saja dia berupa perhitungan atau bisa saja dia berupa request lagi untuk membuka view yang lain. Nah, controller ini berfungsi untuk mengatur lalu lintasnya. Dia akan mengatur hubungan antara model dan view, dan juga dia berhubungan dengan engine view-nya. Jadi bila engine CI-nya maksud saya. Nah, engine CI ini kan ketika dijalankan pertama kali program CI, itu kan dia memiliki index.php. Nah, index.php yang berada di root ini, dia akan pertama kali mengakses controller untuk menampilkan view. Nah, itu biasanya yang dilakukan. Jadi si index.php juga tidak langsung ke view, tetap dia harus melalui controller dulu. Nah, nanti setelah ada respon, nah, misalnya setelah ada request dari index.php, maka diteruskan. Apakah itu requestnya bisa view, bisa untuk request data. Nah, ini konsepnya seperti ini ya, yang dijelaskan. Konsepnya seperti ini. Jadi kalau model, view itu dipisah berdasarkan fungsi. Nah, controller ini berfungsi untuk penghubung antara model dan view. Nah, terus bedanya juga begini, bedanya antara model dan view itu perbedaan mendasarnya apabila view itu pasti isinya bisa kode-kode HTML atau CSS gitu ya.
Nah, sementara ya dan PHP itu sendiri, sementara model dan controller ini adalah pure atau semuanya murni menggunakan PHP. Jadi tidak menggunakan kode-kode HTML di sini gitu ya, karena tidak berhubungan dengan user interface gitu. Nah, secara detailnya prosesnya seperti apa? Nah, prosesnya sebetulnya seperti ini. Detailnya mulai dari index.php. Nah, index.php itu yang berada di root ya, root directory si program CI sendiri. Ini saya akan tunjukkan mana sih indeksnya ya. Bentar. Saya open dulu. Nah, kalau kita buka di Sublime ya, Sublime Text. Nah, di editor di sini kan sudah saya masukkan folder ya. Nah, foldernya saya masukkannya htdocs, jadi supaya bisa melihat beberapa project sekaligus. Nah, di sini kalau kita klik di CI-nya, di sini kan minggu kemarin kita udah bahas ada folder application system, user guide. Nah, di sini kan di root-nya, ini kan namanya di CI itu adalah root-nya atau root directory-nya, directory utama dari si programnya. Di root itu ada index.php. Nah, inilah index.php yang pertama kali dibaca oleh browser itu adalah index.php. Nah, di sini berupa penerusan lanjutan apabila ada request dari browser untuk menampilkan sebuah view. Nah, dari sini bila kita lihat nggak terlalu banyak settingannya karena di sini sebenarnya lebih ke advance ya kalau sudah mulai nyeting si index.php. Nah, sebetulnya hanya ada beberapa yang bisa dilakukan ya tujuannya sebetulnya untuk security sih ya, untuk security. Nah, yang pertama di sini ada define environment. Nah, define environment ini ada 3 jenis nih, ada development, testing, production. Kalau environment-nya kita setting ini apa namanya? Kalau environment-nya kita setting development, nah berarti dia akan menampilkan error-error yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada error gitu ya, di script-nya itu akan ditampilkan semuanya, walaupun errornya istilahnya hanya warning saja. Kan kadang-kadang ada ya nggak error, tapi di warning ini nggak bagus gitu. Kadang-kadang seperti itu juga kalau di PHP. Ini juga ditampilkan, yang berupa warning itu tetap ditampilkan. Nah, begitu juga di testing. Kalau testing itu lebih sama ya, hampir kurang lebih sama dengan development. Itu tugasnya untuk melihat error error program. Nah, apabila production yang diaktifkan, nah ketika production yang diaktifkan ini, si errornya ini ditutup. Jadi program itu akan dijalankan dengan kondisi errornya di skip. Gitu. Ya, program akan dijalankan dengan kondisi errornya di skip. Nah, itu sebetulnya kalau settingan ini aja tuh, tapi itu kalau ya lebih lanjut lah ya, lebih advance-nya gitu. Nah, selanjutnya apalagi sih yang ada di sini gitu ya, di index.php dia akan request ke controller ya. Nah, di sini di index.php kita juga bisa nge-setting folder yang kita gunakan. Misalnya begini. Di sini ada folder system path ya. Nah, system path ini kan di mana si program-program CI itu berada. Nah, ini bisa kita rename. Jadi misalnya kita ganti nih namanya jadi sys gitu ya, SYS gitu atau apa gitu ya. Yang terserah kita gitu. Misalnya apa core program atau apa gitu. Boleh lah bebas gitu ya kita rename. Fungsinya juga untuk ini apa untuk namanya untuk security. Jadi ini folder sistem ini bisa kita rename dengan catatan sistem path-nya juga kita ganti. Sistem path-nya kita ganti. Begitu juga si folder application. Application juga sama nih. Folder application bisa kita rename namanya sesuai dengan keinginan kita supaya istilahnya mengelabui orang yang biasa pakai CI gitu ya. Pasti tahu nih ada sistem, ada application. Nah, tapi kalau di rename ya tetap aja nggak akan kelacak gitu ya. Nggak akan kelacak. Nah, application foldernya itu juga harus disetting apabila dirubah. Kalau tidak dirubah secara default dibiarkan dia seperti ini.
Nah, di sini index.php dia akan mencari controller ya, controller umumnya. Require once best paid core igniter. Nah, di sini dia mengambil core datanya. Dia akan ngedirect ke controller, dan controller yang didirect adalah si default controller yang kemarin kita setting ya di config.php. Nah, default controllernya dia akan dipanggil dan akan ditampilkan. Nah, si default controller dia akan langsung menampilkan view yang dibutuhkan. Nah, alurnya seperti ini. Jadi ketika index itu ingin merequest ke controller, dia akan membaca file routing dulu. Makanya yang kemarin yang di routes itu ya di dalam folder config itu harus disetting sebagai yang menentukan mana default controllernya. Karena settingan default controller ada di routes. Nah, ada di routing ya. Nah, di routes ini lalu dia akan menjalankan sistem security. Nah, setelah sistem security dijalankan, baru dia bisa mengakses si controllernya. Nah, sistem security-nya sudah built-in dari CI itu sendiri ya, untuk mencegah adanya yang bisa mengakses si file itu sendiri. Jadi udah berlapis gitu security-nya. Jadi lebih bagus, kita nggak harus bikin sistemnya. Nah, di sini si application controller, dia akan melihat request-nya apa sih dari index PHP itu. Oh, ternyata kalau dia request-nya hanya ke default controller, artinya si default controller bisa kita setting untuk menampilkan view yang awal. Nah, dari sini langsung dia akan menampilkan view. Nah, view-nya itu di caching ini dimasuknya ke memori sementara biar lebih cepat pengaksesannya. Nah, dari view dia akan ditampilkan ke index. Nah, begitu juga seterusnya. Ini prosesnya seperti ini. Jika misalnya di view ini nanti ada request lagi, nah dia akan ke sini lagi, ke routing lagi. Nah, routingnya dia akan baca controller apa yang mau diakses gitu. Kalau default controller ya balik lagi, tapi kalau ada controller yang lain, nah ini tergantung si request si ininya nih, si di index PHP-nya atau di view-nya. Nah, misalnya dia nge-request data dari database. Nah, otomatis dari controller itu dia akan membaca controller apa yang berhubungan dengan database. Nah, misalnya controller tampil data, nah itu berhubungan dengan database. Nah, dia misalnya script-nya berguna untuk mengambil data yang melalui model. Nah, dia akan menghubungi model. Dia akan menghubungi model. Terus misalnya ada fungsi-fungsi dari CI yang digunakan yang berasal dari library atau helper. Nah, atau juga plugin atau script. Nah, ini tugasnya controller. Di sini semua diatur. Nah, setelah didapatkan datanya, kembalikan lagi ke view. Nah, entah itu view-nya yang lain lagi, gitu ya, halaman lain lagi, yang jelas prosesnya berada di sini. Nah, view-nya ditampilkan. Nah, begitu seterusnya sampai mungkin aplikasinya ditutup. Itu ya. Oke, sampai sini penjelasan tentang model view controller. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan yang mau ditanyakan. Ya, saya kasih kesempatan dulu. Ya, silakan yang mau bertanya tentang model view down controller. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, ada yang mau bertanya atau dilanjutkan saja? Dilanjutkan saja, Pak. Oke, kalau dilanjutkan berarti siapkan Sublime-nya ya, Sublime text-nya, karena kita mulai ke prakteknya. Oke, kita akan membuat sebuah controller baru ya. Kita akan membuat sebuah controller. Ini script-nya. Nah, ini controller ya. Nah, kita akan membuat sebuah controller dengan nama Hello Controller. Nah, ini ya, Hello Controller. Nah, si Hello Controller berfungsi untuk nanti menampilkan apa namanya? Menampilkan view dan menampilkan data dari model. Nah, ini script-nya. Nah, kita harus bikin dulu sebuah file namanya Hello Controller dan sebuah kelas dengan nama Hello Controller. Mungkin saya buka di Sublime bisa lebih jelas ya. Nah, ini ya, bila dilihat di sini.
kita masuk ke folder application, lalu ke folder controller. Nah, di folder controller kita buat sebuah file, new file gitu ya, klik kanan, new file gitu ya. Nah, lalu kita save as, kasih nama hello controller. Nah, hello controller isinya script PHP. Jadi isinya apa namanya, ada tag PHP-nya gitu, ada tag PHP-nya, dan di sini ada deklarasi tentang kelas. Kelasnya yaitu hello controller, harus sama nama kelasnya dengan nama filenya. Lalu sistem penamaan dari hello controller atau kelas DCI itu harus dimulai dengan huruf besar. Ya, semua pembuatan kelas DCI harus dimulai dengan huruf besar. Nah, oleh karena itu juga kelas controller juga harus huruf besar. Nah, setelah deklarasi kelas, di sini ciri khas bahwa ini adalah sebuah controller, itu ditambahkan extends CI controller. Nah, ini ciri khas bahwa ini adalah kelas buat controller. Nah, dari CI controller ini ya, dari sini itu ada default function. Jadi default function yang biasanya dipanggil pertama kali tanpa harus diketik si functionnya. Nah, itu namanya index. Ya, index function ini berupa fungsi yang secara umum, secara default yang akan dipanggil secara otomatis apabila controllernya dipanggil. Gitu. Jadi ketika controller dipanggil, yang pertama kali dibaca adalah function index, kecuali setelah controller dipanggil ada penambahan function, maksudnya pemanggilan function yang lain. Ya, jadi itu bisa yang lain. Tapi kalau misalnya fungsinya tidak dicantumkan function apa, dia akan otomatis ke indeks. Nah, di sini perintah-perintahnya sedikit ya, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perintah. Perintah yang pertama adalah sini ya, perintah pertama adalah untuk nge-loading sebuah model. Nah, sebuah model dengan nama hello model. Nah, hello model ini ya harus ada di folder model. Nah, lihat ya. Jadi ini ketika ada perintah this load model. Nah, ini berarti maksudnya akan nge-loading sebuah model dengan nama apa? Namanya hello model. Nah, di sini kita lihat di folder models itu harus ada hello models. Nah, ini ya. Nah, ini harus sama persis ya, hello models. Nah, isinya seperti apa? Hello model isinya sama berupa kelas ya, deklarasi sebuah kelas ya, kelas model, CI model. Nah, ini sih sebetulnya hanya latihan aja, jadi kita akan melihat di model ini isinya berupa hanya sebuah variabel dengan nama str ya, lalu isi variabelnya adalah si hello world. Jadi sini hanya deklarasi sebuah variabel. Nah, jadi si hello model ini punya kelas ya, kelas hello model, dan isinya berupa ini apa namanya, variabel aja. Lalu kalau yang namanya kelas itu bisa isinya function-function. Jadi nanti kalau misalnya berhubungan dengan database kan pasti banyak tuh perintahnya, mana yang edit, mana yang update gitu. Nah, itu kita bisa menambahkan function. Nah, untuk sementara sih kita nggak nambahin function aja, tapi hanya mengakses si variabelnya. Nah, si variabel ini akan dipanggil di controller. Nah, bila kita lihat ke hello controller, setelah di load ya, si model ini setelah di load, dia akan disimpan. Jadi hello model ini akan disimpan. Ini saya samakan aja huruf besar biar sama dengan namanya. Hello model ini akan disimpan pada sebuah variabel model. Jadi seluruh data yang di-load oleh hello model, yang berada di hello model, seluruh variabel, seluruh function, output-outputnya itu disimpan di sini. Nah, di sini di variabel model. Lalu, karena kita hanya ingin mengakses salah satu variabel aja yang namanya str, nah kita bisa kasih perintah begini. Jadi di sini sebuah variabel s ya, kita bikin lagi sebuah variabel s yang mana variabel s itu kita hanya mengambil variabel str yang berada di model. Nah, jadi perintahnya kayak gini. Jadi buat sebuah variabel namanya s dan ambil ambil variabel str yang berada di model. Nah, berarti ini perintahnya kayak gini. Jadi model ambil str. Pakai panah ya, panah-panah gini. Nah, ini ciri khas udah menggunakan kelas. Jadi kelas menggunakan maksudnya perintah kelas dan menggunakan OOP, Object Oriented Programming. Nah, setelah ditampung si nilai si str ini ditampung, nah, lalu
sebelum dikirim ke view itu harus di package ya. Jadi harus dimasukkan ke dalam variabel baru yang isinya seperti paket gitu ya, paket data lah. Nah, si paket data itu harus berupa variabel array. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita buat lagi variabel array namanya data dengan indeks ya. Array itu kan pakai indeks ya, pakai indeks. Nah, uniknya di PHP, indeks array itu bisa berupa teks ya atau bisa berupa kata. Nah, tidak harus berupa angka 0, 1, 2, 3 gitu seperti waktu kita belajar C++. Ini bisa berupa teks sehingga memungkinkan indeks tersebut bisa menjadi sebuah variabel di view ya, di view selanjutnya. Jadi si teks ini akan dibaca oleh si view yang namanya hello view. Nah, jadi perintahnya begini ya, ketika si data dengan indeks teks itu nilainya adalah si variabel s. Nah, ini kan ya. Nah, si variabel x itu dia akan apa namanya? Dia akan dikirim ke sebuah view dengan nama hello view. Nah, si hello view-nya gitu ya, hello view-nya ini adalah sebuah nama view. Berarti hello view harus ada di folder view. Kalau kita lihat di sini folder view itu harus ada yang namanya hello view. Nah, ini ya seperti ini, hello view. Nah, setelah di load hello view, apakah ada data yang dikirim? Apabila ada data yang dikirim, maka kita tambahkan parameter. Parameter tambahannya adalah koma data. Data ini adalah nama array yang kita kirim. Jadi kita kelihatan seperti paket karena yang dikirim itu sebuah array-nya. Kalau sebuah array kan berarti semua datanya gitu ya. Jadi tanpa indeks yang dikirimkan. Nanti ketika di hello view, di view-nya itu akan dibaca si variabel data tersebut, tapi yang dibaca itu adalah si index array-nya. Nah, itu index array yang dibaca. Terlihat seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat hello view seperti apa? Nah, seperti ini, teks. Nah, echo teks. Nah, berarti dia udah otomatis nih. Udah otomatis terkirim ke view yang namanya variable text. Nah, yang namanya variable text ini adalah deklarasi sebuah indeks yang berada di variable data sebelumnya. Jadi si variable datanya nggak dibaca, bisa kita akses seperti ini. Nah, setelah perintah seperti ini maka akan tampil isi variabel yang akan kita lihat, gitu ya. Nah, itu penjelasan tentang view model controller. Nah, sekarang kita praktek. Coba diketik dulu ini ya. Controllernya masing-masing, coba diketik, dicoba di browser di Sublime Text masing-masing. Jangan lupa ini controller berada di folder controller. Oke, silahkan ya diketik dulu. Ya, ada yang mau tanya? Gimana? Tadi ada yang mau bertanya? Silahkan langsung aja kalau yang mau bertanya. Iya Pak, Siti Pak. Tadi Ya. kan kalau yang dari awal mah kan cuma ada indeks sama welcome. Nah, yang buat yang from input sama hello controlnya kita bikin file baru Pak. Nanti kalau iya, input gitu, nanti. Pak. Ya, menurut saya seperti itu Pak, sama Pak, sependapat Pak. Maksudnya? Maksudnya Ya gimana? kan, Satu-satu. maksudnya kan kalau Bapak itu kan di situ di kontrolnya ada from input.php sama hello. Ya. Nah, kan kalau dari saya sama yang lain mah cuma ada index.html sama welcome PHP Pak. Iya, betul. Jadi ya buat yang bikin file baru Ya, disimpan di kontrol. Iya, bikin file baru, tapi jangan dulu yang form input karena itu nanti latihan berikutnya. Jadi yang latihan pertama yang ini dulu, yang hello controller dulu. Jadi form input jangan dulu dibikin karena itu nanti latihan kedua. Jadi sekarang latihan pertama ini dulu nih yang hello controller, bikin file baru jadi kayak gini. Klik kanan kan masih kosong nih ya. Nah, klik kanan, new file, lalu save as dulu. Save as di sini di controllernya save as. Nah, seperti inilah save gitu ya. Nah, di sini kan ini udah otomatis berada di controller ya. Nah, lalu kita kasih nama di sini hello gitu kan. Hello controller. Nah, seperti itu. .php jangan lupa. Lalu save. Nah, setelah save baru kita ketik kode program yang ini. Udah itu aja. Nanti di save.
Nah, kalau yang form input nanti abaikan dulu. Ini nggak ada hubungannya dengan yang sekarang, gitu ya. Nanti di latihan kedua. Oke, bisa dipahami kira-kira? Siap Pak, bisa Pak. Makasih Oke, Pak. ya silakan ya dicoba dulu ya. Ini nggak banyak kok, sedikit. Paling cuma 5-10 menit ya. Oke, silakan. Kalau ada yang tanyakan langsung ya. Oh, iya, iya.
Oke, apa ada yang udah selesai? Ya, bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Yang lain sudah? Sudah, Pak. Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, Sudah. sekarang buat lagi file baru di model, ya. Di model, di folder model kayak gini, klik kanan, new file gitu ya. Sama kayak tadi bikin ini baru, lalu di save dengan nama hello model. Nah, ini scriptnya. Oke, coba ya. Sudah, Pak.
Oke, sudah. Nah, satu lagi yang view. Nah, ini ya. Ini sama, bikin file baru namanya hello_view di folder view ya. Nah, ini di folder view, klik kanan, new file lagi, hello view. Ini. Oke, silakan. Pak, maaf Pak, belum selesai Pak. Yang mana yang belum selesai? Yang Yang hello model? model Pak. Oh, yang Iya, model. Pak. Oke, sebentar ya. Berarti yang udah selesai, tunggu dulu sebentar. Oke, kalau sudah selesai kasih tahu ya, nanti saya pindahin. Siapa? Pak, yang Hello Control dong, Pak. Oh, yang controller. Oh, sebentar. Yang ini hello model gimana? Sudah, Pak. Hello Controller. Sudah yang hello model? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini ada yang request hello controller dulu nih. Oke, silakan. Nanti kalau sudah kasih tahu ya. Sudah? Halo, halo. Sudah? Pak sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sekarang yang terakhir nih, file yang hello view ya, ada di folder view. Nah, ini. Oke, ini yang terakhir. Kalau sudah kasih tahu ya.
Pak, maaf, Ya? Pak. Mau lihat yang hello model, Pak. Hello model. Ini yang hello view gimana? Udah? Udah, Pak. Udah. Sudah. Yang lain sudah hello view? Ada yang mau lihat hello model? Katanya? Sudah Pak, Udah, sudah. Pak. Oke, hello model nih. Udah, ini kita coba ya. Gimana? Apa sudah selesai? Halo, halo. Sedikit lagi Pak. Oh ya, oke. Ya, bagaimana? Selesai? Sudah selesai? Halo, halo. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah, Ya, Pak. sekarang kita coba di browser. Nah, buka browsernya. Bentar.
di browsernya. Sebentar, ininya belum aktif. Jangan lupa examnya harus aktif dulu ya. Lalu kita ketikkan localhost CI. Nah, kalau kita ketikkan localhost CI, ini kan yang dipanggil adalah si default controller ya. Yang dipanggil adalah default controller. Nah, sementara kita kan sudah bikin controller yang baru yang akan kita panggil. Nah, kita tinggal tambahkan index.php-nya. Ini karena harus dipanggil ya, index.php-nya. Lalu baru nama controllernya. Nama controllernya apa tadi? Controllernya adalah form input ya. Form input. Nah, ini kan ya tampilnya seperti ini. Si form input ini dia di request dari browser ke apa namanya melalui index PHP, dia akan membuka controller yang namanya form input. Karena kita nggak ketik si si function indexnya ya. Maksudnya kita nggak ngetik function indexnya, dia secara otomatis akan memanggil function index. Tapi kalau kita mau ketik juga bisa. Jadi kita slash lagi index. Nah, ini juga sama. Sebenarnya bakunya seperti ini. Jadi diketik si fungsinya juga gitu. Tapi kalau karena dia index boleh diketik, boleh enggak. Nah, ini formnya ini form input ya, salah. Ini yang tadi. Sorry, ini yang kedua. Hello, kita masih di hello. Hello controller. Nah, oke. Nah, ini, sorry, yang tadi itu form input, nanti di latihan kedua itu. Ini latihan pertama yang ini ya, yang hello controller tadi itu. Yang hello controller, dia akan manggil ini, lalu bisa kita tulis, bisa enggak yang tadi ya, si indeksnya ya. Indeksnya bisa enggak. Nah, ini sama aja nih hello world. Nah, si hello world ini ya tadi prosesnya yang sudah saya jelaskan ya, yang sudah saya jelaskan. Dia melalui index.php memanggil hello namanya hello controller, lalu hello controller dia akan memanggil controller index. Nah, si controller index isinya tadi dia memanggil ke model, terus manggil ke view. Nah, kalau dilihat di sini kan file model dan file view-nya itu nggak terlihat sama sekali. Bahkan di sini yang tahu bahwa ini adalah sebuah file atau sebuah controller itu hanya si programmernya. Karena di sini itu bisa berupa folder juga, ya kan? Ini tuh bisa berupa folder, ini juga bisa berupa folder. Nah, file ini oke lah filenya. Ini memang tahu ini pasti ada file index. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan setting ya CCI-nya bagaimana si index.php ini nggak usah ditulis. Itu bisa caranya. Ada settingan yang namanya URI segment. Nah, jadi bisa langsung tuh kalau itu udah di setting itu lebih bagus lagi. Nah, tapi ini dasarnya dulu. Nah, itu kan ya dasarnya seperti ini. Nah, jadi kan di sini nggak kelihatan ya, view-nya nggak kelihatan, modelnya nggak kelihatan. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Atau ada yang error nggak? Biasanya kalau ada yang error itu belum ke setting si AI-nya. Error, Pak. Nah, oke. Error. Kita lihat errornya ya. Silahkan di share screen. Ini zoom-nya pakai di HP, Pak. Jadi di videoin aja ya, Pak. Boleh, silahkan dilihatin aja. Jadi gini. Oke. Message syntax error expected string expecting kurung kurawal buka tuh ya. Kayaknya kurang tuh kurung kurawal bukanya di line number 2. Coba lihat di line number 2 di Sublime-nya. Di kurung kurawal ada kurung kurawal katanya. Coba lihat ke atas line number 2 baris kedua. Ini. Coba, ininya coba apa? Kameranya deketin. Nah, file nomor 2 apa? Oh, ini ya. Nah, extend. Oke. Extend. Di controllernya atau di mananya, Pak? Kan nomor ya controller kan tadi di errornya controller tuh katanya ya. Iya. Controller function index. Nah, kok beda ya itunya skripnya ya? Warna skripnya kok beda? Oh, kurang S itu.
extends pakai S. Pakai S, extend. Nah, warnanya rubah kan? Nah, oke. Coba. Nah, udah Oke, Pak. berhasil ya? Oke, Iya, Pak. sip. Oke, Makasih, yang Pak. lain? Oke, yang lain ada yang error lagi nggak? Biasanya kalau error tuh hanya salah-salah ketik atau CI-nya memang belum disetting. Ada Pak, yang punya saya Pak. Coba liatin errornya seperti apa. Ini Pak, Ini sih berarti CI-nya belum disetting ini. CI-nya. CI-nya belum disetting. Coba buka Explorer-nya. Explorer. Explorer-nya di folder htdoc CI. Atau buka Sublime-nya lah, nggak apa-apa lah. Sublime-nya aja buka. Oh, di sini Pak. Sublime-nya. Oke, ini kalau bisa. Ini pakai Sublime atau bukan sih? Iya Pak. Oh, bukan. Ya. Coba open folder aja sih supaya gampang. Open folder. Ini di close aja dulu semuanya nih, file-file ini di close dulu semua. Close dulu. Oh, belum di save itu. Save dulu Pak. Save dulu Oh. semuanya. Kayaknya jangan-jangan nggak belum di save. Save dulu Ya semua. Pak. Coba save dulu. Save dulu semua, save. Save index PHP juga di save juga. Di close aja situ mah nggak usah di save. Ya. Nah, sekarang open folder. Di situ file open folder. Ya, ini Pak. Open folder. Ada open folder nggak? Ini Nggak kayaknya ada, Pak. Sublime deh. Ini Ini Sublime 1.4 ya. Iya Pak. Harusnya pakai Sublime yang terakhir tuh yang saya kasih Sublime 4. Oh, iya Pak. Ini masih Sublime yang lama, jadi agak harus bolak-balik ke Explorer. Ya Iya. udahlah, nggak apa-apa. Oke, sekarang buka file ininya apa? Open. Coba ini htdoc CI application config. Coba lihat. Config. Autoload-nya coba lihat. Nah, coba dikebawahin sedikit, terus sampai ke package udah lewat lagi terus. Nah, library, itu library-nya sih udah oke. Kebawahin lagi. Sekarang kan belum pakai database, jadi nggak perlu library database. Terus lagi. Nah, helper. Nah, itu helpernya isi tuh sama URL. Nih ada contohnya kan di atas tuh. URL. Oh, di Contohnya sini kan ya ada di Pak. atas. Nah, itu contoh yang di atas tuh, lihat tulisan tuh di atas banget tuh. Autoload helper sama dengan Rena itu copy Oh, ini. URL aja. Pakai kutip. Nah, URL lalu di paste di dalam array-nya. Di sini Pak. Di dalam array-nya dong, sama seperti di atas contohnya kayak gimana. Oh. Contoh di atas kayak gimana? Ikutin. Oh iya Pak. Iya. Nah, apa tuh? Salah ketik kayaknya tuh, masa warnanya gitu. Nah, udah. Terus kasih koma, tambahin form. Ini untuk yang latihan berikutnya. Jadi sekalian aja yang lain juga sama ya, di setting ininya. Autoload-nya, helper, tambahin form. Ya, FORM. Bukan from, FORM. Form. Oh, ya Pak. Nah, oke, udah ya. Ya. Nah, save. Coba ke bawah lagi, lihat. Autoload-nya. Array-nya sudah, sebawah lagi terus. Oke, udah cukup. Nah, sekarang save. Oh, ininya Sublime-nya save. Nanti Sublime-nya ganti ya sama yang terbaru ya. Siapa? Soalnya agak menyulitkan kalau ini nggak bisa ngelihat folder, harus bolak-balik buka Ya Pak. file. Kemarin juga kan nanya kenapa yang saya emang nggak ada gitu Pak. Ya, itu versinya itu masih versi 1. Kita Iya, udah Pak. pakai yang versi 4. Ya. Nah, sekarang buka lagi file buka file lagi, open file lagi di config.php. Itu masih di folder config. Nah, config.php-nya buka ya, oke. Nah, itu base URL-nya belum disetting tuh ya. Oh Nah, ya. sekarang buka itunya apa? Browsernya.
browsernya Bukata itu copy yang atas tuh, yang di apa? Nah, itu alamat itu copy semua tuh. Nah, Ini. copy. Terus paste di antara kutip itu. Nah, itu di situ. Paste. Nah, tapi di situ yang diisinya cuma sampai si I aja. Jadi dari indeks ke sana hapus. Nah, terus stop. Nah, udah pakai slash. Nah, oke, save, udah di save. Nah, sekarang coba buka lagi browsernya, di refresh. Ketemu nggak? Enggak, Pak. Index apa nih? Apa hello index to type? Oke, nggak ada katanya. File not found, page location not found. Oke, sekarang itu apa? Buka file controllernya. Ada di mana file controllernya? Localhost CI. Oke, betul. Controller. Hello controller. Udah bener ya nulisnya ya? Coba buka Iya, Pak. aja. Nah, dibuka aja. Oke. Hello model, this str, hello view. Iya, oke. Sekarang buka si modelnya. Hello model. Oke, itu str-nya sudah, kurung kurawalnya sudah, semua sudah. Hello world, hello model. Oke, sekarang buka view-nya. Apa tuh? Nggak kelihatan. Nggak fokus. Nah, oke, view controller, oke, teks. Ya udah. Coba dibuka yang itunya, controllernya lagi, coba. Controller. Itu di sebelah, nah di situ. Nah, klik aja controllernya. Class hello controller extensi controller, udah benar. Ini sudah benar. Kurung kurawalnya, oke, sudah benar. Hello model, load this load model hello controller. Hello model. Oke, hello modelnya sudah sama dengan model str. str-nya sudah, this model as text. Load view data. Sudah sih, harusnya sudah benarnya. Coba buka lagi browsernya. Ini udah di save. Itu coba lihat localhost CI. Coba localhost CI aja dulu. Nggak apa-apa. Di browsernya. Di sininya, Pak. Ya. Coba jalanin. Ya, itu aja dulu. Nah, udah kayak udah jalan ini. Udah jalan. Sok tulis di situ index.php. .php. Lalu slash hello controller. Hello underscore controller. Nah, coba enter aja. Masih belum, Pak. Oh, nggak mau ya. Localhost ya index, hello controller. Base URL-nya sudah, yang tadi udah di save belum ya? Udah ya, base URL-nya sudah. Udah. Yang ini semua udah. Yang autoload, config localhost sudah, base URL-nya sudah, index. Nah, harusnya nggak error sih, sudah semua itu. Kayaknya ada yang salah, Pak. Bentar. File not found. Jadi kalau file not found itu dia nggak ditemukan si nama filenya gitu. Filenya, Pak. Nama filenya nggak ditemukan.
Bahkan si controllernya nggak ketemu ya. Tulisannya bener nggak sih controller, CI controller? Bener, Pak. Coba. Oh, ininya Salah ketik ya? kecil kayaknya. Ah iya, tulisannya. Hah? Enggak sih. Kecil kalau nggak salah. Enggak, huruf besar malah. Besar. Huruf besar. Oh, ini salah ketik tuh. Hello-nya tuh. Hello, nah kurang R. Itu hello. Oh, ini. Nah, itu. Makanya nggak ditemukan filenya. Itu. Ya, coba save. Jadi salah ketik ya. Iya, Pak. Masih belum. Apa nih? Bener nggak sih? Index. Hello, controller. Coba di save, udah di save belum? Oh, udah, Pak. Udah di save. Class hello controller, extend CI controller. Hello controller, extend. Nama filenya juga ini. Ah iya, nama filenya juga salah. Itu rename dulu deh. Nah, yang di sebelahnya di close dulu. Nanti nggak akan bisa di rename. Yang di sebelahnya yang hello controllernya di close dulu. Nah, terus baru di situ di controllers. Nah, rename. Diklik dulu. Nah, diklik baru rename. Nah, oke, save. Udah jalanin. Coba. Nah, oke, Udah, bisa Pak. ya? Udah, Pak. Ya. Ya, oke, bisa ya? Ya. Nah, Makasih, oke. Pak. Udah. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada lagi yang error? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke latihan yang selanjutnya ya. Oke, saya mau ngebagiin file di WA Group. Silahkan di download ya. Soalnya ini yang latihan kedua agak sedikit panjang, jadi saya khawatir kalau diketik kayak tadi banyak salahnya dan bakal lama banget gitu ya. Saya akan share di grup WA Group. Coba dicek dulu sebentar. Saya buka dulu ya. Loh, mana ini? HTBox. Nah, ini ada 2 file. Saya kirim ya. Sama satu lagi, sebentar. Saya ambil lagi. Ada bukan satu sih, ada beberapa nih. Nah, oke, perhatikan ya. Ini ada 5 file ya. Ini ada 5 file. Di sini apa namanya? Ada 2 file pertama. Ini sebetulnya aplikasi yang dibuat menggunakan PHP native. Nah, ini untuk PHP native nih, form.php dan tampil data.php ini adalah PHP native. Nah, sementara yang 3 file terakhir ini adalah aplikasi yang dibuat menggunakan CI. Nah, di mana nih naruh filenya? Kalau yang dua file ini, form PHP dan tampil data ini, kita bikin folder baru di htdocs ya. Nih, saya tunjukkan lokasinya.
Nah, simpannya itu di htdocs. Jadi ini htdocs, simpan di bikin folder baru lagi namanya form input. Nah, si folder baru form input ini ditaruh di sana yang dua file tadi, dua file form.php dan tampil form ditaruhnya di sini. Ya, nah ini form input ini agak panjang kan kalau diketik langsung kayak tadi, khawatirnya nggak bisa. Nah, tapi nanti saya jelasin ya. Nah, ini yang form input. Lalu yang lainnya itu masing-masing ya, kayak di controller itu form underscore input.php. Terus yang di apa? Yang di view-nya itu ada form underscore view dan tampil data underscore view. Jadi 3 file itu di situ tempatnya ya. Kalau yang form input itu controller, kalau yang form v itu dan tampil data underscore v itu adalah view. Nah, kita nggak pakai model nih. Jadi kita ceritanya begini, kita bikin sebuah aplikasi yang asalnya PHP native, lalu kita masukkan ke dalam CI, itu bentuknya seperti apa. Nah, oke, silakan di copy dulu. Sudah? Kalau sudah nanti saya tunjukkan di ininya di browser. Gimana? Sudah? Halo, halo, apa sudah di kopinya? Masih proses, Pak. Lagi Ya. download itunya dulu. Oke. Kalau sudah, kasih tahu ya. Pak, kalau yang form.php sama yang tampilkan data.php itu di mana, Pak? Di htdocs. Di htdocs. Nah, jadi bikin folder baru namanya ini nih, form input. Namanya form input, terus taruh di sini. Jadi di luar CI ya. Jadi ini kan Oh, CI. siap, Pak. Nah, ini CI. Nah, ini kan htdocs ya. Nah, di sini nih, di form input. Jadi ini ceritanya beda aplikasi. Ceritanya beda aplikasi. Aplikasi ini mau kita konversi ke CI. Itu seperti apa. Begitu. Oh, siap, Pak. Ya. Nah, oke.
Pak, mau tanya, kalau yang Bapak itu Sublime-nya yang versi berapa sih, Pak? 4, yang versi 4. 4, bukan yang 1.4 ya? Bentar, bentar. Bentar ya. CI-nya sebentar, saya lihat. About Sublime Text 3, malah ini saya masih versi 3 nih. Cuman yang saya bagikan udah versi 4. Yang saya pakai Sublime itu minimal ya Sublime 3 lah. Sublime 3 ke atas yang udah bisa open folder. Kalau yang versi 1 masih belum bisa open folder. Gitu. Itu ya. Oke, bagaimana? Sudah selesai ngopinya? Halo, halo, bagaimana? Sudah selesaikah ngopinya? Belum Pak, belum Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Anjing. Saya lanjutkan ya. Nah, di sini ini saya bahas dulu yang native-nya, yang PHP native-nya. Ini saya buka yang form.php. Jadi form.php itu kalau saya buka di browser itu jadi ceritanya kita bikin form, lalu formnya di input, setelah di input hasilnya kita tampilkan gitu ya. Kita tampilkan. Jadi kalau di sini misalnya kan localhost ya, tetap localhost. Tapi nggak CI, di sininya form input. Nah, seperti ini ya, di dalam folder form input, nah bisa kelihatan. Nah, pas saya buka form.php, klik, nah nanti kan aplikasinya kayak begini. Misalnya, saya kasih nama gitu ya. Nah, saya kasih nama. Nah, terus saya input di sini kan radio button, ini teks ya, text box, lalu ini tanggal, date ya. Nah, tanggal, lalu di sini misalnya password. Kalau password itu ketika kita ketik dia ketutup gini. Lalu kita simpan. Ketika kita simpan, ini data-data seperti ini, nama, terus ini yang ada radio button sama tanggal lahir dan passwordnya itu akan dikirimkan ke file baru. Nah, klik, nah filenya dibuka, tampil underscore data.php ya. Nah, ini yang tadi, nih data-data yang kita input tadi ya, nah, bisa kelihatan semua di sini karena dikirim ke tampil data. Nah, ini kan kalau native itu kan kelihatan, oh file apa yang dibuka gitu. Nah, kalau kita lihat kodenya, kita lihat nih kodenya seperti apa. Nah, form. Ini kan ada tag di HTML-nya, ada tag form, ya, ada tag form. Tag form di sini ada metodenya action, dan yang berfungsi adalah bahwa si action ini akan ngebuka file apa. Jadi data yang berada di dalam form ini akan dikirimkan ke file apa, gitu ya. Maksudnya ke sana. Lalu metode yang digunakan untuk mengirimkan data itu dengan metode POST. Nah, ini yang harus disetting untuk yang PHP native nih. Nah, terus selanjutnya kita bikin tuh kan, kita bikin inputan ya, kita bikin input type gitu ya. Kita bikin input type, ada apa namanya? Sebentar, saya setting dulu nih. Nah, di sini ada input type text, type-nya di sini, lalu ini sih kalau placeholder sih sebenarnya keterangan ya. Terus name ini adalah variabel, nama variabel atau nama si input text itu apa, name-nya. Saya kasih nama variabelnya adalah nama gitu ya, supaya mudah aja. Nah, lalu selanjutnya ada radio button. Nah, kalau radio button di sini type-nya radio, namanya JK. Ini kan nanti salah satu yang dipilih. Kalau yang ini yang dipilih berarti dia akan
value-nya perempuan. Kalau yang di atas yang dipilih berarti value yang dikirim adalah laki-laki atau nilai default-nya. Nah, ini untuk radio button. Terus untuk yang tanggal, input type-nya adalah date. Nama variabelnya adalah tanggal lahir, TGL lahir gitu ya. Nah, ini nama variabelnya. Yang terakhir adalah password. Input type-nya adalah password. Lalu ini sih placeholder keterangannya. Nah, variabelnya namanya pass ya, namanya PAS. Nah, pass ini. Ini yang dikirim. Ini terus dikirim melalui perintah dari tombol submit ya, type-nya submit. Ini kasih ditulis si tombolnya ditulis dengan kata-kata simpan. Submit, ketika disubmit dia akan ngebuka file tampil data.php. Nah, tampil data.php akan merespon dengan perintah seperti ini. Dia akan merespon cari variabel yang namanya nama. Ada enggak dengan metode post. Nah, ini ya perintahnya. Metode post, nama ada enggak? Nah, JK ada enggak? Kalau ada disimpan di sebuah variabel. Nah, ini sudah menggunakan tag PHP. Kalau tadi itu masih pure HTML, enggak ada PHP-nya nih di sini. Enggak ada PHP-nya di sini. Kalau di sini ya pure sudah mulai ada PHP-nya. Ini ada tag PHP-nya. Ini berfungsi untuk menampung nih, menampung variabel yang ada. Variabel-variabel yang ada ditampung. Variabel nama ditampung di sini di variabel baru di file ini karena si variabel nama ini belum ditampung ya, jadi harus ke sini. Sebetulnya bisa aja sih sini, misalnya langsung ini ditulis langsung di sini bisa, tapi ini untuk mempermudah coding aja. Untuk mempermudah coding kita ada baiknya kita tampung dulu. Nah, ditampung lalu ditaruh di sini untuk tabel bagian nama ya. Nah, ini sama. Terus jenis kelamin di sini ini teks JK sama, lalu semua ini ada tag PHP-nya. Nah, setelah ini semua ditampilkan ya tampilannya seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita bikin si aplikasi ini ke dalam bentuk CI? Nah, ini kan tampilannya ada dua file PHP yang isinya sebetulnya tampilan. Jadi dasarnya dari sini dulu karena ini sebuah tampilan berarti kedua file tersebut akan kita simpan di folder view. Nah, itu ya dasarnya. Jadi kedua file itu akan kita simpan di folder view. Makanya tadi saya buka folder view, lalu saya kasih nama form_view itu hanya membedakan aja inisial lah ya, inisial bahwa ini adalah view. Inisialnya view, terus di sini yang tampil data view juga sama nih kalau dibuka ya. Kalau dibuka form view, nah lihat ini form view nih. Script dari form view itu tidak banyak yang dirubah gitu. Yang dirubah itu karena dasar CI-nya. Nah, yang dirubah apa? Yang dirubah di pass action-nya. Nah, kita lihat. Kalau yang di form PHP yang sebelumnya itu kan langsung ke tampil data.php karena dia langsung nembak ke file tersebut. Tapi kalau di CI kan dia harus berhubungan dengan controller. Nah, otomatis dia harus ngebuka sebuah controller. Nah, controllernya adalah apa gitu ya? Jadi kita harus bikin controller untuk bisa merespon si isi dari si form ini sendiri. Nah, nama controllernya katakanlah saya buat nama controllernya adalah from_input. Nah, terus dengan function untuk menampilkan file-file untuk menampilkan variabel-variabel bisa nama, terus jenis kelamin dan lain sebagainya, itu kita bikin sebuah function dengan nama tampil data. Nah, sementara kan ketika untuk menampilkan si form view ini sendiri itu juga butuh controller. Nah, makanya si controllernya kita satukan di sini. Nah, jadi tuh lalu kita buka view controllernya ya. Nah, controllernya input form. Nah, seperti ini kan. Nah, agak sedikit berbeda dengan yang controller sebelumnya kita buat. Kalau controllernya sebut kan kita cuma pakai index aja. Nah, ini kita pakai dua function. Function yang pertama itu function index ya, form index. Nah, di sini fungsinya untuk membuka si form view-nya. Kan logika awalnya kan dia harus tampilkan si form view dulu. Ya, si formnya dulu, form_v dulu. Nah, ini pakai perintah ini, index. Jadi ketika dipanggil controllernya, langsung dia akan memanggil ini. Dia akan memanggil si index. Di si form v ditampilkan. Lalu ketika si form v-nya kita isi, kita ketik, nah dia akan nyuruh untuk ngebuka
di file yang lain. Nah, file yang lainnya itu diurus oleh si controller. Makanya dia si form_v ini akan menembak ke si controller. Nah, controllernya namanya ini ya, form input yang tadi kita buat dengan function tampil data. Nah, function tampil data, kalau kita buka nih di yang tadi inputnya, nah ini ya tampil data nih, tampil data kan. Function tampil data fungsinya menampung ya, menampung semua variabel-variabel yang dikirim dari si form v, karena kan si form v nge-request untuk membuka si controller tersebut. Menampung karena yang dikirimnya berupa post, berarti scriptnya seperti ini, kodenya seperti ini ya. Data gitu ya, data terus nama gitu kan ya, data nama. Nama ini kan sebetulnya indeks ya. Indeks yang kita bikin ini bisa beda gitu. Cuman saya samakan supaya mudah aja, supaya mudah kalau disamain, kalau dibeda-bedain kadang jadi bingung ini dari mana gitu. Nah, ini variable array. Nah, variable array ini kan fungsinya seperti ngepaket gitu, ngepaket sebuah data. Array dengan indeks yang pertama, indeksnya namanya nama, isinya adalah variabel nama yang sumbernya dari file yang dikirimkan dengan metode post. Nah, makanya di sini perintahnya this input post nama. Jadi ada nggak gitu ya? Ada nggak variabel nama yang dikirim melalui metode post? Nah, itu maksudnya. Kalau ada ditampung di sini. Nah, begitu seterusnya. Yang JK juga ditampung di sini, yang tanggal lahir juga ditampung di sini, yang ini apa? Yang pas ditampung di sini. Setelah ditampung semua di dalam sebuah variable array, kan ini berupa paket data. Nah, kita load view-nya. View yang akan ditampilkan adalah si tampil data underscore v, ya, yang tadi tuh, yang tampil data underscore v, PHP ini. Ini tampilkan, lalu kirim datanya nih, kirim datanya, paketnya kirim dengan metode post juga tentunya. Kirim ya, ketika dikirim, script yang ada di tampil data underscore v itu sebetulnya tidak ada perubahan sama sekali karena dia langsung memanggil data yang dari data yang diterima gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini scriptnya nggak ada yang dirubah sebetulnya. Sebetulnya bisa aja sih disimpelkan, tapi ini contohlah kalau misalnya dengan posisi yang tadi sebelumnya apakah masih jalan, tetap jalan. Jadi dia tetap baca post nama, JK, tanggal lahir dan pas gitu. Nah, sehingga tampilannya akan sama persis seperti file yang sebelumnya kita bikin dengan menggunakan PHP native. Nah, sekarang cara panggilnya gimana? Nah, kayak tadi ya, ini kan masih form input nih. Kita masuk ke CI kan ya. CI. Nah, lalu kita panggil indeks PHP-nya, index.php. Lalu nama controllernya adalah si form input gitu ya. Nah, enter aja karena kan ada index function. Nah, index function dia menampilkan form v. Nah, perhatikan di sini nggak ada tuh nama filenya, nggak ketahuan kan? Kan kita kasih nama filenya form underscore v. Di sini nggak kelihatan, yang ada cuman si nama functionnya gitu, nama controllernya. Dan yang tahu bahwa ini adalah controller atau bukan file itu adalah si programmernya, karena bisa nulisnya seperti ini. Lalu misalnya kita nulis ya. Ini misalnya ya, bebaslah misalnya. Simpan. Nah, ketika disimpan, klik. Nah, lihat dia manggil function tampil data dengan controllernya masih si form input. Form input tampil data tetap dipanggil, nama yang ditampilkan ini. Nah, ini sekali lagi di sini nggak kelihatan si nama filenya. Nama file untuk tampil data adalah tampil underscore data underscore v. Nah, disitulah perbedaan antara CI dengan native. Jadi kelihatan sekali kita tidak membutuhkan file yang banyak, tapi kita membutuhkan file. Jadi membutuhkan function. Jadi function yang kita buat di controller itu yang akan tampil di sini nih, di address-nya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan, atau ada yang error enggak silahkan open mic, silahkan. Oke, gimana? Sudah dicoba belum filenya?
Bapak. Ya? Yang Dengan Sarah siapa? error. Dengan siapa ini? Sarah, Pak. Oh, Sarah. Ya, gimana Sarah? Error, Pak. Errornya seperti apa? Coba tunjukkan. Ya, Pak. Bentar dulu, Pak. Mana Sarah? Sebentar, saya harus lihat. Oke, apa nih error form input data apa nih? Apa ya? Message call to undefined base URL. Oh, ini settingan di config-nya ya. Di settingan di autoload. Coba buka autoload-nya. Di Sublime, buka di folder config, ya, folder config. Nah, itu autoload buka. Nah, coba di bagian helper. Ya, kurang fokus nggak kelihatan. Helper ya. Terus ke bawah, scroll lagi ke bawah. Terus library masih kosong. Helpernya coba lihat. Nah, itu helpernya masih kosong ya. Iya, Oke. Nah, itu tambahkan dengan URL. Tuh, seperti contoh yang di atas tuh. URL, pakai kutip terus URL. Ini, Pak. Bukan. Yang tadi. Yang tadi. Nah, itu kan di bagian atas tuh ada kata-kata di atas tuh. Autoload helper. Nah, itu yang itu. Nah, itu copy. URL dan kalau file sih nggak perlu sih karena kita nggak berhubungan dengan file. URL aja. Nah, URL terus tambahkan lagi form. Form. Nah, form. Oke, udah save. Coba lihat sekarang di config-nya, di config.php. Ini udah ya, helpernya sudah. Nah, base URL-nya belum disetting tuh. Base URL-nya copy dari browser. Nah, itu copy yang atasnya. Semua. Dari CI aja sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, copy aja dulu semuanya. Copy dulu. Nah, paste di situ. Nah, tapi hapus ya, dari mulai /index, nah itu hapus. Nah, dari situ, dari index, nah itu hapus. Nah, oke, save. Dah, jalankan. Coba dijalankan browsernya. Itu close aja, apa-apa. Nah, jalan ya? Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Apa ada yang sama? Biasanya gitu ya, kalau error tuh karena kita lupa untuk setting CI-nya. Gitu. Ya, bagaimana yang lain? Apa sudah? Sudah bisa semua? Apa sudah paham semua tentang model view controller? Pak buat ini baru selesai buat yang di browsernya apa Pak pencariannya? Yang City, oke City. Browsernya tinggal tulis ini aja. Ini yang mana nih yang mau dibuka? Yang mana yang mau dibuka? Yang CI atau yang native? Yang native. Kalau yang native ya localhost terus form_input folder ya. Jadi localhost terus apa namanya? folder yang kita nyimpan native-nya. Bisa nggak, Siti? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang yang CI-nya. Kalau yang CI-nya itu localhost, terus /CI. Ini masih ada yang mau masuk ya. Underscore apa /CI, terus nama apa index.php. Nih saya share ya.
Saya share. Nah, seperti ini nih. Nah, ini ya. Index.php terus form input dipanggil controllernya. Seperti ini, Siti. Oke, bisa nggak? Oke, bisa? Keluar nggak? Tampil nggak? Seperti ini nih perintahnya untuk manggil controllernya. Gimana? Halo, halo. Error Pak, kayaknya ada yang salah nulis. Coba di share screen. Video ya Pak. Ya, sebentar saya lihat. Sebentar. Oke, apa nih? Error sama nih kayak yang tadi barusan, ya. Belum di setting itunya apa? Config-nya sama autoload-nya. Sok, coba buka autoload-nya di Sublime. Di mananya Pak? Di folder config. Nah, autoload. Nah, itu. Lalu coba scroll ke bawah. Terus. Lihat di helper. Nah, itu helper. Nah, helpernya tambahkan URL. Ada contohnya kan di atas. Udah. Kelebihan tuh. Nah, helper. Nah, autoload helper. Nah, yang di dalam kurung array-nya tambahin URL. Sama seperti contoh yang di atas tuh. Di contoh yang di atas tuh, line di atas kan ada contohnya tuh. Tulisan URL. Nah, udah. Terus tambahkan lagi, koma, helper. Jangan file, karena kita belum berhubungan dengan file. Bukan helper, form. Oh. Form. Kan ini kita lagi ngeload helper. Form. Nah, udah. Ini save. Lalu config ke .php buka. Config.php. Nah, base URL-nya tuh, setting dulu base URL-nya. Ambil dari browser. Di copy ke browser. Yang mana? Browsernya buka. Nah, itu yang atas tuh yang ada itu apa? Nah itu alamatnya di copy semua. Nah, copy dulu. Lalu paste. Nah, itu copy. Nah, di copy lalu di paste di situ. Di bawah tuh di base URL, ya config base URL. Nah, dikutipnya tuh. Nah, di situ. Paste. Nah, itu indeksnya hapus ya. Dari mulai indeks ke sana hapus. Jadi cuma sampai CI aja. Indeks. Nah, itu kan localhost. Jangan ke bawah, masih di situ kok. Masih di base URL, kita kan lagi nge-config base URL. Kan itu localhost CI. Nah, yang dihapusnya itu indeks. Nah, dari indeks ke sana tuh dihapus. Jadi cuma sampai CI aja, CI slash. Nah, itu. Dari indeks, nah itu udah. CI-nya pakai slash ya. Setelah CI slash, nah udah save. Udah, oke. Sekarang lihat di browsernya, jalanin. Udah Pak. Bisa ya? Iya Pak. Dah. Ya, ini rata-rata sebetulnya kayak gitu. Jadi perhatikan kalau errornya sama, lihat si file itunya ya, file config-nya gitu. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas materinya? Halo, Jelas, halo. Pak. Jelas? Oke. Nah, sekarang silahkan open kamera. Saya mau nge-screenshot yang hadir hari ini untuk lampiran ini, apa namanya, absen. Silahkan.
Oke. Siap ya? Oke, siap. Ya, dibenerin dulu itu semuanya. Udah ya? Oke, sip. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Save dulu yang pertama. Sekarang yang halaman kedua. Halaman kedua. Oke, siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah semua. Oke, saya rasa cukup ya materi kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ditutup. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bisa dilatih lagi ya. Bisa dicoba-coba tuh bikin file PHP native, coba di CI. Tapi caranya seperti tadi ya. Nanti bisa dilihat nih rekamannya di link YouTube ya. Udah saya rekam. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, sepertinya kita cukupkan saja materi hari ini, pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Oke, saya end meetingnya ya.